This is the largest wetland system in the entire U.S. Come on. We're outgunned, outnumbered. The cabin is safer, but we have no food, so it's either stay here and die or try to survive. There's been rumors. Gator's acting strange. Cerita berawal dari suasana horor kawasan rawa yang berada di daerah Louisiana, Amerika. Tempat yang jarang dikunjungi manusia ini pun tentunya cocok bagi para kriminal yang bergerak di bidang narkoboy. Dan inilah pabrik narkoboy jenis tepung terigu yang selama ini beroperasi di kawasan rawa. Sebagai para pelaku UMKM di bidang barang haram, mereka selalu menculik dan mempekerjakan orang-orang yang tak berdosa. Bahkan para penjahat ini tidak segan-segan akan menghabisi siapapun yang melawan atau coba-coba melarikan diri. Setelah 2 tahun meneliti karir perusahaan mereka, kini sedang berada di ujung tanduk. Tanpa mereka sadari, sekelompok pasukan khusus sedang bergerak untuk menggerebek tempat tersebut. Di tengah kebrutalan itu, seorang penjahat membuang limbah kimia sebelum mati terkena peluru. Tapi siapa yang sangka, cairan kimia ini akan menjadi malapetaka bagi penghuni rawa yang tak lain tak bukan adalah buaya. Cairan kimia itu pada akhirnya meracuni jutaan buaya dan mengubahnya menjadi lebih agresif dari sebelumnya. Bahkan tidak sedikit manusia yang menjadi korban, terutama para pemburu telur buaya. Beberapa waktu berlalu kita beralih ke negara bagian Texas, tepatnya memperlihatkan seorang wanita bernama Kylie, mahasiswi jurusan biologi yang sedang bersedih akibat kematian kakaknya. Makanya daripada mengikuti pelajaran, ia lebih fokus chattingan bersama teman baiknya yang akan menemaninya ke Florida. Tak lama kemudian, Kai tidak menyangka temannya sudah datang dalam rangka menabur abu untuk almarhum kakaknya. Namun wanita bernama Alice ini meminta maaf karena dia turut membawa teman-teman yang lain. Alasannya sih untuk menghemat ongkos, karena faktanya Malika dan Sam adalah orang kaya. Alice curhat bahwa ia baru aja menjual mobilnya, di mana semua itu dilakukan karena sudah bosan melihat ibunya selalu ditagih bank. Lalu di tengah kesedihan Alice yang lagi butuh duit, Malika meminta teman-temannya untuk jangan bersedih, mending bersenang-senang bersamanya. Singkat cerita, mereka berada di sebuah penginapan sebelum melanjutkan perjalanan esok hari, karena rencananya Malika akan mengajak ke kota Miami setelah Kay melakukan misi menabur abu. Terlihat Kai dan Alice pun merasa senang meskipun kelakuan Malika kadang-kadang membuat pusing ditambah sangat sombong. Lalu di tengah kebersamaan pasangan bestie forever ini, Alice tiba-tiba menyeletuk bahwa ia telah jatuh cinta kepada Kai. Sontak Kai pun terkejut dan berusaha menghindari obrolan yang mulai offset ini. Kai kembali bersedih saat kembali teringat dengan sosok sang kakak yang gondrong keren dan selalu melindunginya. Tapi kita belum tahu nih apa penyebab kematiannya. Sampailah mereka di daerah Louisiana yang memiliki kawasan rawa yang super luas. Di tempat ini juga Kai melihat berita tentang serangan buaya yang telah menewaskan ratusan orang. Salah satu warga memperingatkan Kai untuk berhati-hati karena tempat ini sangat berbahaya. Tapi belum banyak yang dikatakan sama si Abah, Malika mengajak Kai untuk melanjutkan perjalanan. Scar. Diam-diam Malika sudah menyiapkan pesawat yang akan membawa mereka ke Miami. Kemudian Alice dan Sam protes karena seperti yang mereka tahu, Kai paling benci naik pesawat. Tapi karena sudah terlanjur bayar, Malika sama sekali nggak peduli. Malahan mulai sekarang dia akan mengatur perjalanan sampai ke tempat tujuan. Di situ mereka bertemu dengan seorang pilot bernama Frank yang sebelumnya telah dihubungi oleh Malika. Namun kelakuannya yang malah ngerokok di dekat pesawat membuat Sam curiga jika pria ini hanyalah pilot abal-abal. Frank menyuruh Sam untuk jangan khawatir karena ia adalah mantan angkatan udara. Jadi ia tahu betul apa yang sudah menjadi kebiasaannya.
Tell her to swallow some bad bitch and let's go. Singkat cerita, para penumpang kini telah berkumpul dan akan menuju sebuah bandara lain di Florida. Frank pun rencananya akan terbang lebih rendah agar para penumpang bisa melihat keindahan rawa yang sangat luas. I would not want to be stranded. Kai dan yang lain terlihat kesal kepada pengusaha sempak yang malah teleponan di dalam pesawat. Bahkan seorang om-om gak tahan lagi karena itu orang yang menghiraukan perkataannya. Dari keributan itu membuat pesawat imut ini oleng tak terkendali. Sementara itu Frank dan pilot pun panik karena pesawat yang sudah tua ini malah mengalami gangguan mesin. Kecelakaan akhirnya tak terhindarkan dan membuat mereka kini berada di tengah-tengah rawa yang sangat luas. Tapi berkat pendaratan di permukaan sungai, kejadian ini hanya menewaskan satu orang saja. Si ibu terlihat bersedih karena kejadian ini membuat dirinya menjadi seorang janda. Kemudian Kai bertanya kepada Frank, kali aja masih ada alat komunikasi yang bisa mereka gunakan untuk meminta bantuan. Tapi sayang selain pesawat tidak memiliki kontak hitam. HP pun gak akan berguna di tempat susah sinyal seperti ini. Do you have a radio or a phone? Radio's gone. Phones won't work out here. One I need is a tourniquet. I need a belt. Setelah menolong seorang penumpang, Frank mencari pilot yang entah berada di mana. Sementara yang lain sedang bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian Kai meluapkan kesalahannya kepada Frank yang kurang persiapan. Bahkan dia sudah tahu Frank pun tidak punya peta daerah ini yang merupakan rawa terluas di Amerika. This is the largest wetland system in the entire U.S. She's right. Setelah memberitahu kesalahannya, Frank pun mengaku bahwa pesawat yang mereka gunakan sebenarnya sudah tidak layak pakai. Tapi karena bubur sudah menjadi nasi, alhasil Frank mengajak para penumpang kembali ke landasan pesawat yang menurutnya palingan cuma 60 km. Mendengar hal itu, semua orang kaget dengan rencana Frank yang sungguh luar biasa. Terutama bagi si ibu yang bernama Maudie ini. Dia nggak mau asam uratnya kambuh jika harus berjalan menyusuri rawa. Namun karena nggak punya pilihan lain, Kay mengajak teman-temannya untuk mengikuti Frank. Sehingga mereka pun mengumpulkan barang-barang yang sekiranya berguna untuk perjalanan panjang ini. 30, maybe 40 miles away. Tak lama kemudian, Alice penasaran dengan suara-suara aneh di semak-semak. Dari situlah ia menemukan banyak telur buaya yang katanya bernilai tinggi. Sontak Alice pun berpikir bahwa ini adalah cara Tuhan untuk mengatasi masalah keuangannya selama ini. Setelah mengumpulkan semua barang-barang, salah satu perempuan bernama Zoe melihat seseorang di tengah sungai. Dan ternyata itu adalah pilot yang masih hidup. Semua orang benar-benar syok melihat orang itu tewas dimakan buaya. Lalu dari ilmu buaya yang Kai pelajari di kampus, perilaku buaya semacam ini biasanya dalam rangka melindungi sarang mereka. Dan karena keadaan sudah tidak aman lagi, mereka pun bergegas pergi sesuai rencana Frank. Frank, you said north. Sang induk buaya bersedih melihat calon anaknya kini tinggal satu butir. Kalian bisa tahu kan siapa yang sudah mengambilnya? Setelah berjalan cukup jauh, si ibu meminta istirahat sejenak. Lalu saat Kai mengajak untuk istirahat, Malika merasa kesal dengan sikap Kai yang sok menjadi pemimpin. Tapi karena memang itu yang terbaik, semua akhirnya sepakat untuk melanjutkan perjalanan esok hari. I'm just trying to figure out who made her leader because She's the most qualified. Sambil mengakrabkan diri, Frank menawari para penumpang minum kawa-kawa yang selalu menemaninya. Meskipun ia sadar bacotan dan cerita masa lalunya yang seorang tentara sedikit pun tidak menghibur para penumpang yang seolah sudah nggak punya harapan untuk selamat. Saat semua orang tertidur, si pengusaha sempak yang ingin buang air kecil mencari lapak yang aman untuk mengeluarkan belalainya. Tanpa dia sadari, tiba-tiba muncul buaya tepat di hadapannya. Hello, Damien, it's Rufus. Can you hear me? Kematian si penumpang semalam membuat Kai bertanya-tanya, kok bisa seekor buaya melakukan serangan tanpa memangsa korbannya? Kemudian Frank menceritakan bahwa ia pernah mendengar rumor tentang koloni buaya di rawa ini yang berubah menjadi sangat brutal. Dan ternyata benar, para buaya melakukan serangan bukan sekedar untuk memakan saja. Bahkan salah satu buaya yang bernama Mega akan melakukan perjalanan yang cukup jauh hanya untuk menghabisi pemburu yang mengusik sarangnya.
Melihat ada satu rumah membuat mereka ada sedikit harapan untuk selamat. Lalu Kay mengajak yang lain untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tersebut. It's a cabin or something. Hey. Di tengah perjalanan itu mereka mendengar sesuatu di semak-semak. Kay merasa ada yang mengintai pergerakannya. Lalu saat menyuruh si ibu jangan bergerak, tiba-tiba mereka mendengar dengan jelas teriakan si ibu yang sedang disantap puluhan buaya. Akan tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena takut menjadi korban selanjutnya. Setelah menghentikan pendarahan di kaki Zoe, mereka memutuskan beristirahat dengan cara bergiliran. Namun tanpa ada yang sadar, Maggot si buaya terkuat masih santai melihat orang-orang yang dianggap telah mencuri telurnya. Dalam kondisi itu memperlihatkan detik-detik ketika Kay dan kakaknya berhadapan dengan komplotan begal. Akan tetapi jiwa superhero pria ini malah jadi petaka saat ia tertangkap dan dihabisi para penjahat. Where'd you get this? Stuffed in a drawer. Saat Kay terbangun dari tidurnya, Sam memberikan sebuah peta yang disimpan di gubuk ini. Lalu di situ mereka melihat adanya sebuah pabrik yang berjarak 5 km dari gubuk ini. Sam berharap setelah mendatangi tempat tersebut ada orang yang mau membantunya. Namun Malika yang mendengar rencana itu langsung menolak. Karena menurutnya lebih baik tinggal di sini sementara waktu daripada keluar lagi dan menjadi santapan buaya. Bahkan Malika membahas perbuatan Kay yang dianggap telah membiarkan kakaknya ditembak oleh para penjahat. Maka dari itulah Kay katanya tidak pantas menjadi seorang pemimpin dalam keadaan seperti ini. It's not fair that she got to live. That's enough! She didn't even have his ashes. Hey, go the fuck out! Frank marah akan sikap Malika yang akan membuang abu kakaknya Kay. Lalu ia menyuruh siapapun untuk tetap berada di sini jika tidak mau mengikuti ke lokasi pabrik. Saat semua orang akan pergi, Malika nggak mungkin tinggal di gubuk ini sendirian. Hingga pada akhirnya dia pun memutuskan akan ikut pergi ke lokasi pabrik bersama dengan yang lain. Makin lama kondisi Zoe semakin parah akibat luka di kakinya. Lalu saat sang pacar terus menyemangatinya, Malika malah meminta semua orang untuk meninggalkan Zoe. Namun justru perkataan itu membuat Zoe tambah semangat. Lalu tiba-tiba Sam mendengar keberadaan sungai yang bisa membawa mereka dengan cepat ke lokasi pabrik. Kay dan Frank berencana membuat rakit, terlebih lagi mereka di darat maupun di air sama-sama punya resiko dimangsa buaya. Yang lain juga setuju akan keputusan tersebut. Do you want me to stay with her? Please. Di tengah kesibukan membuat rakit, Do menyempatkan merawat Zoe yang kondisinya kian memburuk. Ia pun berjanji akan dengan cepat membawa pacarnya itu ke rumah sakit dan gak akan pakai BPJS bila perlu. Alice merasa ada sesuatu di balik semak-semak. Lalu ketika yang lain sibuk menyelesaikan rakit, ia mencari tahu ada apa sebenarnya di dalam semak-semak ini. Where's Alice? She's right behind us. I'm here. Setelah menghabisi satu buaya, Alice meminta kepada teman-temannya untuk segera berangkat. Saat buaya mulai berdatangan, Zoe merasa perjuangan pacar dan yang lain akan sia-sia. Lalu ia nekat untuk mengalihkan perhatian buaya itu dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Mereka terus berlayar ke pabrik sembari meratapi kematian Zoe. Tak lama kemudian, mereka melihat keberadaan pabrik tersebut yang tak lain tak bukan adalah pabrik narkoboy di awal film tadi. Mereka baru tahu bahwa bangunan ini ternyata sangat sepi dan terbengkalai. Di tempat ini pun mereka menemukan banyak selongsong peluru yang tentunya nggak asing bagi Frank. Di mana menurutnya peluru jenis ini biasanya digunakan pasukan khusus anti narkoboy. Hingga ia pun bisa menebak bahwa tempat ini adalah pabrik narkoboy yang telah digerebek pasukan khusus. Tanpa mereka sadari, sosok buaya berukuran besar sudah menunggu di sekitaran pabrik. Sementara itu, mereka lanjut memeriksa isi pabrik yang ternyata sangat horor. Tempat dibuatnya narkoboy jenis tepung terigu, kemudian Frank menyuruh untuk berpencar. Kali aja ada radio yang bisa mereka gunakan. What happened here, man? Directions, so 2 teams. I'll go with Alice and Malika.
Di tengah pencarian itu, Frank menyuruh Alice untuk berpencar juga. Padahal ia akan meluapkan emosinya yang selama ini dipendam kepada Malika, yang dari kemarin merasa paling pintar daripada teman-temannya. Dari dulu Frank jujur paling benci dengan seseorang yang memiliki sifat seperti itu. Hingga menurutnya Malika tidak layak masih selamat sampai sekarang. Dari keributan itu, datanglah Kai dan yang lain dan langsung menyelamatkan Malika. Malika menceritakan apa yang terjadi, terutama keberadaan buaya yang ternyata ada di dalam pabrik. Ia yang sudah sadar akan perbuatannya pun meminta maaf kepada Kai, di mana sebenarnya Malika belum menerima kematian kakaknya Kai, yang saat itu lagi dekat-dekatnya. Singkat cerita, mereka yang tinggal berlima melanjutkan pencarian radio. Namun tanpa ada yang tahu sebenarnya mereka masuk ke sebuah tempat yang sudah dijadikan sarang oleh buaya aneh. Pintu tiba-tiba terkunci membuat mereka nggak mungkin bisa kembali. Lalu ketika akan melanjutkan pencarian, disitulah tempat kawanan buaya yang sedang tertidur pulas. Kai akhirnya menemukan ruang kontrol yang memiliki radio. Lalu tanpa berlama-lama, ia menuju ke ruangan tersebut meski harus melewati buaya yang sedang tertidur. Setibanya di ruang kontrol, Kai kesulitan untuk menyalakan radio yang sudah lama gak aktif. Sementara Sam masih mengatur nafas agar tidak membangunkan para predator ini. Sam turut menjadi korban serangan buaya, tapi untungnya Kai berhasil menghubungi seseorang yang katanya akan membantu mereka keluar. Ketika Kai menemukan senjata, para buaya kini sudah merusak jaringan listrik. Kemudian mereka pun memutuskan untuk kabur melalui pintu belakang. Dari sinilah untuk pertama kalinya mereka berhadapan dengan si buaya Mega yang sejak kemarin mengikuti. Melihat ciri-ciri buaya yang dikatakan Frank, Ellie sadar bahwa ini adalah buaya yang sedang mencari telur-telurnya yang sudah dicuri. I'm alright. Dom dan Malika dengan cepat menyelamatkan Alice dan segera membawa keluar dari pabrik. Di saat itu pula, Kai berusaha mengalihkan perhatian buaya Mega yang masih emosi kepada Alice, si penculik anak-anaknya. Serangan Kai ternyata berhasil membuat buaya merawuk kesakitan. Lalu ketika menemukan cairan pertalit, ia bergegas untuk membakar monster tersebut. Akhirnya si buaya benar-benar gosong berkat perjuangan Kai. Mereka pada akhirnya meninggalkan pabrik tersebut untuk menuju ke lokasi penjemputan. Kejadian yang dialami Kai membuatnya kini menjadi wanita kuat dan berani menjalani hidup dengan percaya diri. Bahkan ia bisa melakukan misi tabur abu sang kakak yang sedari dulu selalu menemaninya. Sementara itu di pedalaman rawa, Frank baru sadar karena ternyata ia masih hidup. Tapi baru juga sadar dia langsung disantap sang buaya yang sudah berada di depannya. Dengan berlatar kawasan rawa, cerita film The Boyo ini bisa dibilang standar dan terkesan biasa saja. Tapi untungnya film ini bisa menampilkan adegan-adegan yang menegangkan. Dan meski tidak semuanya buaya aneh berhasil dimusnahkan, setidaknya Kai berhasil menghabisi buaya Mega yang katanya paling ditakuti. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya.